yang soal Nabi Muhammad poligami ini, itu berlakunya sebenarnya untuk zaman itu aja atau sampai zaman sekarang juga masih? Karena kan kalau zaman sekarang kan sebenarnya satu istri pun sebenarnya cukup kan ya? Gini, masalah, iya kan? masalah cukup nggak cukup itu tergantung pasangan itu. Ya, jadi poligami di Islam itu bukan kewajiban, ya, bukan kewajiban nih. Pertama kali kita harus paham poligami dalam Islam itu bukan kewajiban, tetapi solusi. Solusi itu berarti apa? Pintu darurat gitu. Artinya kalau mampu dan adil silakan poligami, tapi kalau nggak mampu nikahilah satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini aku udah tahu jawabannya sih, cuman maksudnya aku ada pertanyaan berikutnya. Alasan Nabi Muhammad poligami di zaman itu apa kok kira-kira? Ada beberapa alasan. Jadi Nabi ketika beliau menikah pertama kali usia 25 tahun. Istri pertamanya waktu itu Siti Khadijah usianya 40 tahun. Beda 15 tahun nih. Itu pernikahan yang pertama, pernikahan itu berlangsung selama 25 tahun. Kalau nikah 25 tahun perkawinan apa itu? Silver, Hah? apa sih? Perkawinan apa? Perkawinan perak kan? Perak, iya perak. Nah, Perak. banyak nggak orang yang bisa perkawinan perak? Ada sih, ada lah ya, cuman nggak banyak lah ya. Ada, cuman nggak banyak. Artinya, Nabi dari usia 25 tahun, itu beliau menikah selama 25 tahun hanya dengan satu istri. Oke, walaupun dia sudah diangkat jadi Nabi nih, gitu kan. Setelah istrinya meninggal, baru kan dia kan sudah mulai menjadi kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan nih, umat Islam nih. Karena kan setelah dia hijrah segala macam, itu kan sudah mulai ada perang. Itu kan sudah menjadi kepala pemerintahan nih. Nah, Nabi menikahi istri-istri yang lain itu motivasinya macam-macam. Ada yang memang untuk menjaga orang tidak murtad. Ada yang menjaga hubungan antara dua suku. Ada yang untuk menjaga hubungan baik antara dua bangsa. Ada juga yang ini ada yang mengatakan bahwa Nabi menikahi seseorang itu karena istilahnya apa ya? Setiap istri itu kan bisa istilahnya mewakili sifat-sifat perempuan. Sifat-sifat perempuan kan tahu sendiri kan. Yang paling besar mungkin apa? Cemburu gitu kan, macam-macam lah. Tapi di dalam rumah tangga bagaimana? Bisa jadi dia menikahi istrinya itu karena memang untuk supaya bisa mengajarkan bagaimana Islam mengatur hubungan suami istri gitu. Oke, soalnya aku sempat dapat penjelasan tuh kalau misalnya pada zaman itu kenapa Nabi Muhammad menikah sama istrinya ada berapa sih? Ada yang mengatakan 13. Oh ya, saya kan taunya 4 ya. Ya. Kemarin 4 tapi itu untuk umatnya, untuk umat Islam menikah maksimal 4. Okay. Untuk Nabi ada kekhususan. Kekhususan itu segitu jumlahnya, bukan berarti umatnya boleh ngiri, enggak. Nabi walaupun istrinya lebih dari 4, tapi kewajibannya juga melebihi daripada umatnya. Contoh misalnya, sholat tahajud buat umat Islam wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Buat Nabi? Wajib. Wajib. Mau sholat tahajud ke malam sampai kakinya bengkak-bengkak, udah gitu bacanya panjang-panjang. Nah, itu kekhususan buat Nabi. Jadi walaupun Nabi diberikan kekhususan, tapi juga diberikan kewajiban yang khusus juga. Tidak sama dengan umatnya. Yang umatnya maksimal 4. Oke. Saya kemarin aku taunya kan 4 ya selama ini. Terus kemarin di Instagram tuh ternyata aku lihat ada 11 ternyata. Nah, terus aku sempat dapat jawaban soal kenapa dia poligami itu karena zaman itu kan zaman perbudakan katanya. Masih ada perbudakan. Ya, jadi cara melepas status budak itu dengan dinikahi katanya. Jadi dia menolong. Kalau untuk yang melepas perbudakan itu tidak harus dengan poligami. Tapi kalau untuk menghapuskan perbudakan yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan Sunnahnya, itu macam-macam caranya. Dengan menikahi bisa salah satunya, tapi juga dengan memberikan sanksi. Sanksinya adalah apa? Membebaskan budak. Okay. Ya, kalau menikahi, begitu budak itu dinikahi,
anak yang lahir dari keturunan budak itu budak bukan? Bukan, dia udah jadi orang merdeka. Begitu juga ketika misalnya ada orang melanggar suatu ketentuan, diberikan sanksi dengan membebaskan budak, otomatis kan budaknya berkurang. Lama-lama jadi habis kan. Nah, justru Islam itulah yang pertama kali mempelopori penghapusan perbudakan. Ketika Quran diturunkan, orang-orang di masyarakat situ sudah ada yang namanya perbudakan. Ya, dengan diturunkan Quran dan aturan Islam, akhirnya nggak lama perbudakan itu habis gitu, hilang. Yang mengikuti syariat Islam. Yang tidak mengikuti syariat Islam sampai abad 19 pun masih ada perbudakan. Di Amerika malah. Orang-orang Kristen malah yang memelihara budak-budak di Amerika. Karena mereka tidak ikut syariat Islam. Kalau ikut syariat Islam, nggak lama habis budaknya pasti. Begitu juga poligami. Ketika Quran diturunkan, sudah ada poligami belum? Belum. Sudah. Sudah lah. Di Alkitab juga ada kan? Sudah, kita ada. Sudah. Salomo isinya berapa? Ratusan ribuan ya? 700 ya? Gundeki berapa? Aduh. Total 1000. Kalau Salomo ketemu istri sehari satu, itu berarti semua istri ketemu Salomo 2 tahun sekali lebih itu baru ketemu tuh. Kalau 1000 ya, belum lagi Daud. Dan kira-kira di Bible-nya orang Yahudi yang di Perjanjian Lama itu, kira-kira ada 28 tokoh nama yang poligami, termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk Yakub. Ya. Oke. Bahkan ini apa namanya? Kalau kita baca di kitabnya orang Yahudi, larangan untuk poligami itu sebenarnya ada untuk Raja Israel aja. Itu ada di Ulangan 17:17. Tapi malah ada aturan untuk rakyat biasa, aturan bagaimana kalau punya istri lebih dari satu. Keluaran 21 ayat 10. Jadi artinya ketika Quran diturunkan, masyarakat sebelumnya sudah Poligami. biasa, poligami itu biasa gitu, bukan hal yang diharamkan, bukan. Tapi kalau sebelum Quran diturunkan, poligami itu unlimited, ya, bisa 700, bisa 100. Dengan diturunkan Quran jadi limited, maksimal jadi 4. Tapi, nah, walaupun boleh 4, tapi ada syarat yang boleh dikatakan bisa berat, bisa enggak nih. Ya, tergantung orangnya motivasinya apa. Ada syarat begini, tapi kalau kamu tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Ada ayat begitu. Di Bible ada nggak nikahilah satu saja? Ada, tadi di Ulangan 17:17 untuk Raja Israel. Di Perjanjian Baru ada juga untuk penilik jemaat atau gembala sidang, ya, dan diaken. Pernah dengar diakennya? Pekerja gereja. Diakonia pernah dengar Ya, ya? diakonia lah. Diaken itu diakonia. Jadi hanya gembala sidang atau penilik jemaat dan diaken yang diwajibkan hanya boleh satu istri. 1 Timotius 3 ayat 2 sama 12. Nah, artinya sebenarnya dalam Bible tidak ada larangan khusus untuk poligami. Yang melarang poligami dalam agama Kristen bukan kitabnya, tapi pemimpin agamanya. Pemimpin agamanya siapa yang mengeluarkan larangan poligami? Namanya Paus Leo ke-13. Itu baru di abad 19 baru dilarang. Kesia Kristen apa? Aku Protestan. Gerejanya apa? Udah lama nggak gereja Oh, jujur. lama gereja. Tapi terakhir GBI Tamrin Residence Pak Gilbert. Oh, Pak Gilbert. Iya. Oke. Tahu dong pendiri agama Kristen Protestan? Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther aja bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah. Artinya tidak ada perintahnya di Bible. Perintahnya itu dari petinggi agamanya. Gitu ya. Jadi poligami dan perbudakan itu ketika Quran diturunkan sudah ada dan sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Bahkan perbudakan itu boleh dikatakan sudah masuk ke dalam sendi-sendi ekonomi. Ya. Allah SWT menurunkan hukum atau syariat Islam itu tidak langsung brok semua harus berjalan pada saat itu. Itu bertahap. Bertahapnya dalam arti apa? Supaya tidak merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat pada saat itu. Kalau diperintahkan, begitu Quran turun, langsung diperintahkan, nggak boleh ada budak. Siapa yang mau masuk Islam? Gitu.
ya. Iya. Begitu juga poligami, begitu juga minuman keras, itu juga ada tahapannya. Nggak setahun loh langsung dilarang, tapi ada tahapannya, kurang lebih sampai 3 tahun baru benar-benar minuman keras itu dilarang. Karena sudah jadi budaya orang sono. Tapi lanjut pertanyaan yang tadi ya. Tapi yang soal Nabi Muhammad poligami ini, itu berlakunya sebenarnya untuk zaman itu aja atau sampai zaman sekarang juga masih? Karena kan kalau zaman sekarang kan sebenarnya satu istri pun sebenarnya cukup kan ya? Gini, masalah, Iya kan? masalah cukup nggak cukup itu tergantung pasangan itu. Ya, jadi poligami di Islam itu bukan kewajiban, ya, bukan kewajiban nih. Pertama kali kita harus paham poligami dalam Islam itu bukan kewajiban, tetapi solusi. Solusi itu berarti apa? Pintu darurat gitu. Artinya kalau mampu dan adil silakan poligami. Tapi kalau nggak mampu nikahilah satu saja. Gitu. Tapi namanya suami istri kan kita tidak pernah tahu ada masalah apa gitu misalnya. Misalnya contoh udah nikah nih suami istri nih. Misalnya nih ya, saya bukan yang ngarepin siapa-siapa nih. Misalnya istri sakit keras. Dia nggak bisa ngelayanin suami, sakitnya bertahun-tahun. Misalnya, gimana solusinya? Salah satunya adalah poligami, diperbolehkan. Kasihan dong suaminya, gitu. Contoh lagi misalnya istri nggak bisa punya anak. Misalnya, solusinya apa? Bisa ngangkat anak. Nggak langsung poligami nih, bisa ngangkat anak dulu. Tapi kan bisa juga poligami itu juga solusi, ya kan? Yang contoh ketiga misalnya di suatu daerah atau di suatu bangsa atau di suatu negara jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Banyak nggak negara yang perempuannya lebih banyak? Banyak. Di Eropa, di Amerika, perempuan sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau misalnya di dalam suatu negara perempuannya lebih banyak daripada laki-laki dan semua laki-laki situ menikah misalnya, gimana solusinya untuk perempuan-perempuan yang nggak dapat laki? Iya, itu ya. Solusinya bisa macam-macam. Bisa perempuan itu jadi public property, atau dia bisa jadi istri kedua, ketiga, keempat, tapi dengan dijaga martabatnya, dijaga harkat dan martabatnya. Karena kalau poligami itu berarti kan status istrinya jelas, keturunannya juga jelas, hak dan kewajibannya juga jadi jelas gitu. Tapi kalau cuma disimpan, kan jadi nggak jelas. Gitu. Itu. Ini pertanyaan orang awam aja ya. Ya. Ini bukan berarti aku mau nih. Cuman kalau misalnya itu kan bahas poligami. Kalau poliandri. Nah, poliandri di Islam dilarang. Dilarang. Kenapa? Sekarang kalau satu suami 4 istri misalnya, setiap istri ini punya anak. Ini punya anak 1, ini punya anak 2, ini punya anak 2, ini punya anak 1 misalnya. Setiap anak dari 4 istri ini jelas nggak bapaknya siapa? Jelas dong, ini bapaknya cuma 1. Tapi kalau satu perempuan suaminya 4, suami ini punya anak, tahu nggak bapaknya siapa? Iya benar. Ah, itu jawabannya. Oke. Dan apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi lupa. Ya. Poligami itu kalau ditanya zaman sekarang masih ada nggak? Masih ada. Bisa. Jadi Quran itu sampai kiamat berlaku. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya juga dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah. Ya. Dan yang jelas di dalam Islam, perempuan juga dikasih hak. Contoh misalnya, Kesia mau menikah misalnya. Mau menikah dengan A misalnya. Kesia dari sebelum nikah udah bilang nih sama suaminya, nanti kalau kita menikah, saya nggak mau ya kamu menikah lagi dengan yang lain. Boleh. Punya hak seperti itu. Kalau perlu, bikin surat perjanjian pranikah. Jadi perempuan juga punya hak, ya diberi hak gitu. Perempuan juga bernilai di mata Allah SWT. Jadi jangan khawatir kalau nggak mau dimadu, bikin surat pernyataan dulu, gitu. Islam itu logis dan adil.